Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasi wal farwa. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, kita ingatkan ya, nikmat sehat dan waktu luang ini banyak sekali dilupakan, termasuk kita sendiri ya. Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Banyak waktu nganggur ya, yang tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menambah ilmu atau yang bermanfaat lainnya ya. Kebanyakan kita itu malas ya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat malas tersebut ya. Sekarang bab ya, babu jawaz al-buka alal mayyit ya. Bab boleh nangisi mayit ya. Ini anak keluarganya mati oleh nangis bon. Nah, jadi bab itu ya. Jadi fa innal mauta ya, sesungguhnya kematian itu hakun hak ya. Ini tak kasih mukadimah ya. Karena kematian itu pasti ya. Dan kemarin kula gadah teman tesih muda nggih sudah meninggal ya. Dan ini menjadi pelajaran ya, yang paling menyentuh bagi kita adalah kematian ya. Itu nasihat yang sangat menyentuh ya, bahwa kita juga akan mati ya. Teman-teman kita sebagiannya sudah mati ya. Dan kita bersedih atas kematian itu hal yang biasa ya. Apalagi yang meninggal itu keluarga kita ya. Sebagaimana Pak Hasyim kemarin istrinya yang meninggal, kesedihan itu pasti ada ya. Jadi fa innal mauta haqqun ya. Mati itu ya, sesungguhnya mati itu hak ya. Wal firaqu alimun, dan perpisahan itu menyakitkan. Semua orang pasti merasakan itu, keluarganya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Wa qad ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi rahmatun, dan Allah menjadikan di dalam hati-hati para hambanya rahmatun, rahmat, rasa kasih sayang. Jadi karena sayang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling menyayangi terhadap sesama kita, misalkan wa fi ayunihim dumu'an, dan di dalam mata kita Allah menjadikan ada air mata tafidu indal musibati, air mata tersebut mengalir ketika kita kena musibah. Jadi menangis ketika kena musibah itu sudah tabiiyah boleh ya. Maka nanti ini membahas tentang bolehnya menangis ketika terjadi musibah. Wadhalika yang demikian itu, yakni menangis ketika ada musibah, misalkan keluarga meninggal atau musibah, segala macam musibah,
itulah yunafis sabra, tidaklah bertentangan dengan sifat sabar. Wong sabar lah ya iso nangis. Nangisnya bukan karena tidak sabar, karena rasa sayang. Orang nangis tidak sabar karena rasa sayang. Wala yukhalifur ridho, dan tidaklah menyelisihi sifat ridho biqadaillahi, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis itu tidak menunjukkan dia tidak ridho, tidak nggih. Hatinya ridho tapi dia nangis karena dia sayang gitu. Nangis sayang. Wa qad dallatis sunnatu, dan sungguh telah menunjukkan sunnah as-shahihah nggih, yang sahih ala annal bukaa, bahwasanya nangis alal mayyiti, atas mayit, yakni menangisi mayit nggih, idza kana biduni raf'i sautin nggih, ketika nangisnya tidak nggih meninggikan suara nggih, nangis biasa, wala niyahah, dan tidak pula niyahah nggih. Niyahah apa jerit-jerit nggih. Gak niyahah, nek jerit-jerit itu wis nandakno dia itu apa itu bertentangan dengan sifat sabar dan bertentangan dengan sifat ridho. Ya, nyata-nyata dia gak ridho nek dia jerit-jerit. Mulane diarani niyahah, dan niyahah ini dosanya besar nggih. Wala tasakhutu, lan ora nggih sikap berkeluh kesah. Dadi ora sampai berkeluh kesah nggih. Bahwa amrun jaizun, maka menangis yang seperti ini boleh. Boleh. Bal waqa'a dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menangis seperti ini terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bab nanti ada hadisnya nggih. Nabi Muhammad juga menangis nggih. Rikotan sebagai bentuk kelembutan, warahmatan, dan bentuk kasih sayang. Jadi nangisnya Rasulullah itu bentuk lembutnya hati dan bentuk kasih sayang. Wala jazaa wala tiradun al qadri, dan tidaklah nggih, bukanlah bentuk kegelisahan dan penolakan terhadap takdir. Jadi Nabi nangis itu karena kelembutannya beliau, hati yang lembut dan hati yang penuh kasih sayang. Mulai sampean umpama anake loro nangis biasa, anake nakal nangis itu biasa, dan kita menghadap pada Allah, kita laporkan nggih. Misalnya dia anak nakal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Atau mungkin kita sulit menerima ilmu, atau mungkin kita wis belajar tapi sak wedel, akhirnya nangis menghadap Allah, melaporkan dedele ning gone Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, insyaallah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana murid Imam Syafi'i yang dedel niku nggih. Dikongkon karo Imam Syafi'i bertakwa, ketika bertakwa diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tapi yo ambek belajar gitu. Wa amman niyahah, adapun niyahah yang dilarang dalam hadis, wa syaqul juyub, merobek baju, walatmul hudud, memukul pipi, wa raf'us sauti bisahoti, meninggikan suara nggih dengan keluh kesah. Keluh kesah nggih, piye ngene iki bapak ra ono, dekne sing tukang mergawe, terus sing keimangan sapa iku berkeluh kesah nggih, ngono gak oleh nggih. Bojone mati piye iki, tukang punggungnya yang mongko dene tok aku ora mergawe, dadi ibu rumah tangga gak mergawe misale nggih. Gebion mergawe wis tak tinggalno perkara dadi ibu rumah tangga, akhirnya berkeluh kesah, ini enggak boleh. Gak usah khawatir, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ajarkan kemarin. Kita berdoa ya Allahumma, ya Allah, kita berdoa nggih kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, minta ganti yang lebih baik. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan doa ganti yang lebih baik itu ada di doa-doa Nabi Muhammad SAW yang lain juga nggih. Ketika itu datang kepada orang yang meninggal, Nabi Muhammad juga mendoakan nggih, diganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Lewat rezekinya lewat mana saja. Jadi rezeki itu enggak harus lewat bapaknya saja, enggak harus lewat apa itu misalkan anak enggak lewat bapaknya, istri enggak harus lewat suaminya, enggak gitu. Suami meninggal
Seorang istri bisa dapat rezeki dari jalan yang lain, diganti oleh Allah ya. Mungkin saudaranya ada yang dermawan kepada kita, atau diganti lagi dapat suami baru lagi yang lebih baik lagi. Itu kepastian ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani sehingga nanti menjadi kenyataan ya. Jangan sampai kita mempunyai prasangka buruk ya, ketika suami meninggal, ya Allah terus piye sing rezekiku terus kondi, itu tidak boleh ya. Karena ketika merasa nggak dapat rezeki lagi ketika suami meninggal, itu bagian don prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali tak sampaikan, Allah itu ana inda doni abdi biau, karek prasangkane hambaku ning aku. Nek sampean di prasangka ketika ditinggal suami rezekine mampet, ya mampet gitu. Itu bagian dari doanya sampean sendiri gitu. Ya. Maka pede saja ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik bagi kita. Seandainya kita punya suami yang meninggal, atau seandainya kita punya istri yang meninggal, anak-anak saya cilik tinggal istrinya meninggal, piye cek ngrumati anak-anak, sudah nanti diganti oleh Allah carane ngrumat. Wong akeh nggih. Mulane kadang-kadang wong akeh apa iku anak-anak yang ditinggal mati, bahkan ditinggal mati dua orang tuanya itu iso sukses. Gitu. Sekolahnya yo lancar, kadang mondok-mondok yo lancar, malah gebian wong tuane cara urip hidupe miskin gak kelar mondokne, ketika ditinggal mati wong loro malah enek dermawan sing mondokno gitu loh. Jadi Allah itu enggak, jalannya itu enggak bisa kita tebak gitu. Banyak jalan, akeh kan anak-anak sing yatim piatu itu justru malah mereka itu semua kecukupan gitu. Maka itu harus kita imani sehingga kita tidak terlalu memikirkan ya, kedepannya dunia ini bagaimana. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amman niyaha wa syaqul juyub walatmul hudud wa raf'us sauti bisahati nggih, adapun niyaha nggih yakni meratap nggih, merobek baju, memukul pipi, mengangkat suara dengan keluh kesah, faya min a'malil jahiliyah, ini bagian dari amal jahiliyah nggih. Allati naha anha syar'u, yang amalan tersebut dilarang oleh syariat. 5 fiha min munafati sabri, ini karena nggih niyaha itu nggih menyelisihi sabar, itu menunjukkan tidak sabar. Orang sampai kena musibah sampai merobek-robek baju, sampai menampar pipi nggih, itu menunjukkan bahwasanya dia itu tidak sabar nggih. Tidak sabar nggih. Itu bagian dari lisanul hal. Lisanul hal, tidak, meskipun tidak ucapan misalkan ya, hanya perbuatan merobek baju, glimbung-glimbung nggih. Wa mu'aradatit taslimi li amrillahi ta'ala, dan nggih menyelisihi nggih, berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala nggih. Meskipun sikap sampean orang omongnya gak elek nggih, tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak terima nggih atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa hadzal bab fi kitab Riyadhus Shalihin, akan datang bab di Riyadhus Shalihin ini liubainal farqa nggih, yang menjelaskan perbedaan bainal buka'i tabi'i, antara nangis yang tabi'iyah yang bersifat alami, alladzi wa rahmah yang itu berupa kasih sayang nggih, wa bainan niyahah, dan perbedaan antara niyahah meratap, al muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lati fiha tasakhutu wa tidaun, yang niyahah itu adalah keluh kesah dan melampaui batas. Nah, ini babnya nanti isinya seperti ini. Insyaallah taala kita langsung masuk ke bab yang kemarin sudah tak baca ya. Tak baca sedikit mukadimahnya saja. Babu jawazil buka, itu bab menerangkan tentang oleh nangis alal mayit, yang ngatasi mayit, bigore nadbin kelan tanpa sambat-sambat nggih, walaniyahatin lan tanpa jerit-jerit nggih. Nadbin itu sambat-sambat nggih, nyebut-nyebut kebaikane mayit nggih, sehingga tanpa mayit ini seolah-olah dia tidak bisa apa-apa. Sebut-sebut kebaikannya, dia yang selalu memberi aku, dia yang selalu gitu ya. Piye terusan ngene iki, tulang punggungnya wis meninggal dan lain sebagainya. Dia menyebut-nyebut kebaikan si mayit, ini termasuk nad. Bigurin nad, enggak boleh, wala niyahah dan niyahah. Aman niyahah tu ana pun ta niyahah fa haramun, mongko haram, wasayatil bakal teko fiha ing dalem niyahah apa babun bab fi kitabin nahyi, yang dalam kitab larangan. Nanti ada bab tersendiri tentang niyahah insyaallah taala. Wa amal buka wa pun nangis fajaat mongko bakal teko apa hadis itu pira-pira hadis kasiratun kang akeh bin nahyi kelan larangan anhu saking nangis. Dilarang nangis juga ada. Nangis yang terlarang.
Wa annal mayyita lan satane mayit iku yu'adzabu diadzab sapa mayit bibuka ahli kelawan menangise keluargane mayit. Dan mayit ini diadzab karena nangisnya keluarga mayit, yakni nangis niyahah. Bukan nangis biasa, bukan nangis tabiiyah. Mulane nenek keluargane nangis yo beno wae nangis biasa gitu. Itu bagian dari kasih sayang. Yang diadzab itu nangis niyahah dan wahia utawi riwayat yang menjelaskan bahwa mayit itu diadab dengan keluarganya yang menangis yang berbuat niyahah iku muta'awwalatun den takwilake diartekno wa mahmulatulan den arahake alaman ing atase wong ausa kang wasiat sapa man bihi kelawan nangis kelawan niyahah. Karena memang zaman jahiliyah dulu orang sebelum meninggal biasanya berwasiat agar ketika nanti meninggal ditangisi. Ono wasiat ngono zaman jahiliyah. Jadi berwasiat agar ditangisi ben ketok seru. Jadi nek gak ditangisi kan ketoke kok ora patek berguna ora ditangisi gitu loh. Kan ngono model wong jahiliyah. Nek ditangisi ketoke kan orang penting ngoten lho nggih. Nah nek dhewe berwasiat ngono iki sing mati iki diadab malah gitu. Cina. Cina ditangisi ya. Sing nek mangsa Cina Konghucu apa sing iku lho. Piye? Iya wong pakaiane koyo goni mek nangis. Iku memang seperti niyahah seperti itu. Dibayar. Sampai 7 hari. Maka zaman jahiliyah Malaysia. zaman jahiliyah dibayar memang. Jadi kalau keluarganya tidak, dia membayar orang ya untuk menangisi mayit itu. Jadi di ben ketok nek mayit itu penting, orang hebat dan lain sebagainya itu. Nah ini yang dimaksud ini gitu. Nek sampean misalnya meninggal kok keluargane sampean niyahah gak sampean peseni popo bahkan mbok kandhani niyahah iku dosa, sampean gak ada urusan itu. Terserah yang hidup dia saja yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mati gak ada urusan. Jadi ditakwilkan, diarahkan ke situ nih, karena banyak riwayat yang lain. Wanahyu utawi larangan iku inna manging pesine larangan wa larangan iku anil boe sing nangis alladzi kang fihi iku ing dalem nangis nadbun utawi sambat-sambat. Jadi dhekne sing larangan sambat-sambat au niyahatun utawa jerit-jerit. Iku sing terlarang. Nek nangis biasa gak? Wa dalilu ala jawazil bukai utawi dalil oleh nangis bi ghairi bin kelan tanpa sambat-sambat wala niyahatin lan tanpa jerit-jerit ahaditsu katsiratun iku hadis-hadis kang akeh minha iku setengah saking hadis yaiku an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Nabi Muhammad SAW iku ada sambang nyambangi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'dabna Ubadah ing Sa'ad bin Ubadah. Nabi Muhammad SAW pernah nggih menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Wa ma'ulan iku sertane Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi Muhammad bersama Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Nabi menjenguk nggih sahabatnya nggih, yakni Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, sahabat senior tok iki. Sa'ad bin Abi Waqqas sampeyan Abdullah bin Mas'ud, ulama di kalangan para sahabat menjenguk. Falamma dakhala mongko ing dalem lakane mlebet nggih sinten Nabi sak rombongan alih ing atase Sa'ad bin Ubadah wajada mongko nemoni sinten Nabi hu ing Sa'ad fi ghosyiatin ing dalem semaput nggih. Semaput ketok, semaput cara saiki mungkin koma lah nggih. Faqala mongko matur sinten Nabi nggih. Akad kodo nggih apa to wis meninggal sapa Sa'ad gitu. Kodo iki wis diputusno karo Allah yakni meninggal nggih. Qalu matur sinten keluargane Sa'ad nggih. La mboten ya Rasulullah. Dereng wae Rasulullah. Jadi belum meninggal dia hanya koma nggih atau cara saiki semaput juga nggih. Babaka mongko nangis sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Kemudian Nabi SAW menangis nggih. Falamma ra'a mongko ing dalem nalikane ningali sapa al qaumu nggih kaum yakni para sahabat Nabi buka Rasulullah SAW ing nangis Rasulullah SAW bakau mongko nangis para
padha nangis sapa para kaum, yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi melok nangis. Orang-orang keluargane Sa'ad melok nangis. Faqala mongko matur sinten Nabi ala tasmauna apa to nggih ora ngrungu sapa sira kabeh innallaha taala sak temene Allah taala iku la yu'adzibu ora ngadab sinten Allah bidam apa iku bidam il aini kelawan apa iku loe mripat nggih wala bihusnil qalbi lan kelawan susah hati nggih Allah itu tidaklah nggih mengadab sebab menangis maksudnya ngoten dan sebab sedih. Jadi wong nek sedih ning ati nangis itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin tetapi na yu'adzibu nggih ngadab sinten Allah bihadza kelawan iki. Kelawan iki Nabi wa asyara ila lisanihi. Kelawan iki diadab sebab iki. Jadi nangis ambil hati sedih itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disiksa Allah adalah ini lisan nggih. Nabi didingi lidai au yarhamu utawa ngrahmati sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ucapan nggih yang haram nggih, yakni sambat tadi nggih. Dengan ucapan yang haram atau mungkin ditinggal meninggal malah misuh-misuh dan lain sebagainya nggih. Maka ini sebab diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedih dan nangis tidak menjadi sebab diadab nggih. Dan Allah juga tadi apa? Ning kono au yarham menyayangi ya Allah menyayangi yakni dengan meskipun mripate nangis atine sedih tapi nek ucapane dengan ucapan baik maka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya utawa nek ditakoki piye keadaane ya alhamdulillah ala kulli hal misalnya itu termasuk kata-kata baik ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allahumma ujurni fi musibati ya Allah berilah pahala terhadap musibahku nggih wa akhlif apa khairum minha dan apa itu gantilah dengan yang lebih baik dari musibah tersebut. Itu termasuk bagian dari ucapan baik. Dengan ucapan ini Allah menyayangi kita gitu. Jadi meskipun hati kita sedih, mata kita menangis, jika ucapan kita istirja innalillahi misalkan Allah sayang kepada kita gitu. Dan justru itu jalan pintas musibah itu menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersabar ya. Ridho apalagi sampai ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing terpenting sampean nangis lah, sampean sedih lah, yang penting jogo iki cangkeme ya. Cangkeme dijogo nggih. Aja misuh, aja sambat. Yo musibah apa wae sebenarnya enggak harus kematian nggih. Musibah apa wae dijogo umpama nangis, umpama sedih, wis adone ya misalnya sepeda motor hilang, otomatis kan sedih. Nangis yo iso wae iki ning golek piyen ae ning tuku misale ngono nek misale apa ekonomi kelas bawah kan ngono. Nangis wajar nangis sedih, tapi berdoalah kepada Allah agar diganti yang lebih baik, insyaallah dimudahkan dengan jalan yang tidak disangka-sangka insyaallah taala nggih. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih iku rufi'a nggih den angkat yakni dilaporkan diberitakan ilahi maring Nabi sapa ibnu natihi nggih anak lanange saking anak perempuane Nabi yakni cucune Nabi bahwa hale utawi putune Nabi iku fil mauti ing dalem meninggal ya. Fafadat mongko nangis mili loe aina Rasulullah apa aina Rasulullah SAW dua meripate Rasulullah SAW yakni nangis. Faqala mongko matur lahu maring Nabi sinten saat gumun roh Nabi nangis ketika cucunya meninggal ya. Padahal apa meninggal itu takdir Allah ya. Dan seorang yang kena musibah disuruh sabar, tapi Nabi kok nangis. Jadi saat gumun nggih. Kok nangis sih pikirannya saat nggih. Pikiran saat secara naluriah berpikir sing jenenge nangis iku termasuk gak sabar, termasuk gak ridho. Nah, iki pikirane wong secara umum kan ngono. Wong nangis iku termasuk gak sabar, gak ridho. Ternyata iku apa to hada uta iki nggih nangis ya Rasulullah
Kala matur sinten Nabi hadi rahmah. Utawi iki nangis iku rahmatun kasih sayang. Nangis iki kasih sayang. Ja'ala ndadekake ha ing rahmat ing kasih sayang sinten Allah taala fi qulubi ibadihi ing dalem hatine pira-pira hamba. Jadi banyak hamba Allah yang dikasih hatinya itu penyayang. Mulane nek sampean atine watos nggih, ora ndek sayang mbek cah cilik ya ora sayang, mbek anake ra iso sayang misale, itu harus apa itu? Berusaha keras untuk mendekat dengan Allah dadi wong sing bertakwa. Ben dikai hati penyayang itu termasuk bagian wong ati atos itu bagian dari tanda-tanda penghuni neraka mari. Ya, wong sing gak ndek rasa sayang itu tanda-tanda penghuni neraka nggih. Wong sing dirasa sayang tanda-tanda penghuni surga. Termasuk sayang yo aslinya kita melihat saudara kita yang masih tersesat. Itu kita sedih juga sebenarnya, itu termasuk bagian dari sayang. Jangan sampai mereka masuk neraka, jangan sampai mereka tersesat itu. Maka harus cari cara ya yang paling baik agar mereka mendapatkan hidayah ya. Kita berbuat baik kepada mereka ya. Wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Wa innama lan angin pestine hanyalah ya. Yarhamu nggih nyayangi sinten Allah min ibadi saking hambane Allah ruhama akang padha penyayang kabeh arhama ing pira-pira hambane sing penyayang mutafun alaih. Hanyalah lho iki sing paling penting. Innama itu hasr nggih pembatasan, hanyalah Allah itu menyayangi orang-orang yang penyayang. Nek gak penyayang gak disayang Allah. Ini yang paling terpenting ya. Mulane wong-wong sing sayang mbek kancane nggih sesama bakul sayang misalnya saling mendoakan itu nanti disayang Allah insyaallah padha lancare. Mesti bakulane padha. Mesti bakulane padha iku nek padha sayange nggih ora kok. Ya bersaing wae tapi tetap sayang muga-muga dhek laris ya insyaallah sampean ya dadi laris. Jadi mesti saingan nggih. Sing dadi masalah kan nek saingan gak gelem. Didukono. Nek saingan didukono. Akhirnya ketok mencolok gitu. Tapi memang dukun itu memang ada dan memang bisa berpengaruh tapi itu berdosa itu. Atas kehendak Allah tapi bisa berpengaruh tapi berdosa gitu. Ya. Ada selangkang. Iya. Apa banyak kasus kok ngono iku? Iya. Banyak kasus terjadi nggih. Malah apa bakulan saingan malah didukono, itu banyak kasus terjadi. Ana wong liwat jarene tokone ra buka. Padahal tokone buka. Iku ya kasus ada itu. Aku tahun duwe saudara ning Surabaya dulu. Iku nyewa tempat itu bakulan. Iku pelanggan-pelanggannya iki anggere prodeke ora tau buka napa gitu. Padahal buka terus itu. Kenapa kenapa? Langsung takon macana surat Al-Baqarah gitu. Macana surat Al-Baqarah wae. Insyaallah setan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah di ruko tersebut ya, tempatnya dia. Jadi ini ora tau buka itu. Padahal buka terus ya. Padahal pelanggan-pelanggannya nakokno nek petuk itu. Ora tau buka kenapa gitu. Nah, kasus seperti itu memang bisa terjadi. Jadi solusinya ya kita mendekat kepada Allah maca Al-Qur'an ya. Di ruqyah tempat-tempatnya ini. Mulane sampean nek usaha sepi, udah bacakan Al-Qur'an, bacakan Al-Baqarah ya. Oh, wis pirang tahun yo solderku nganti saiki gak tau mati. Aku dhewe yo iri deh. Gendise kan angger sedina rong dina telung dina mati. Terus solder yo Mas ya. Solderku ning pasar Singgani dhisik. Perkara sing tak anggoni ki biyen maune tinggone bakul kembang, bakul kembang budal isih tak anggoni dekne ora wani mengeng aku dhewe ora denger kan aku wong anyar. Solderku mati terus nek apa tak wacana Anas Al-Falaq Ikhlas, tak wacana Al-Baqarah. Solder nganti saiki ra mati, sabare kuwi wis pirang-pirang tahun. Heeh. Jadi sebenarnya iso wong ganggu ngono ku insyaallah taala seperti itu. Jadi bukti aku digumun nganti saiki lho solder gak mati. Aku heran tenan. Masya Allah nek dijaga Allah ya asline solder tuku pisane ya ora mati-mati ngono lho. Gitu. Jadi sebagian dari musibah itu mungkin kebanyakan ya memang gangguan itu loh. Makanya apa itu doa kepada Allah itu penting sekali. Penting sekali. Ngantek tayang ngantek bengkong-bengkong lho saudaraku kanggo mergawe. Tak baca ngono angger ketoke bacakan itu.
Nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi kita jangan sampai ketika kita berdagang atau bekerja saja merasa saingan. Rizki ini wis ditentukan oleh Allah SWT. Kita doakan saja agar dia lancar, kita nanti ikut lancar, sama-sama lancar. Karena ketika kita mendoakan teman kita, itu malaikat akan menjawab, kamu juga sama. Sampai ndongakno kancane laris, justru mandi ndongakno kancane timbang mungkin ndongakno dagangane dhewe itu. Jadi ini sampai ndongakno kancane laris tanpa sepengetahuan kancane iku malaikat amin. Walaka kadzalik au kamakol. Kamu juga seperti itu nggih. Kancam laris kowe yo laris. Nah, dadi kok sama-sama laris ngono. Sama-sama lancarnya. Sehat yang ngono mendoakan yang lainnya sehat. Itu insyaallah amin nggih. Walaka kadzalik. Kamu juga seperti itu au kamakolnya. Tapi wong ndongakno ikhlas ngene kancane tanpa sepengetahuan iku angel ngono. Angel kudune ya wis dimeno ngemeno. Ngemeno. Aku nek eling kadang yang ngemeno ndongakno sapa ndongakno tak eling kabeh ndongakno ngono ngemeno gitu lho. Kadang kau ora kenakan kok dhekne laris ngono Pak ya kadang ya wong. Ya. Iku jenenge atine urung legowo. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sadarnya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan saking Anas nggih. Iku dakhala mlebet sinten Nabi ala benihi ing atase putra Nabi yaiku rupane Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW iku punya anak putra namanya Ibrahim. Jadi putra putrine Nabi iku wonten 7 nggih. Jadi ning kono ana Qasim, Abdullah, Ibrahim telu sing jaler nggih. Jare Nabi kadhe pucal jaler isih cilik udah meninggal kabeh gitu. Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Semua anak Rasulullah ketika Rasulullah meninggal itu yang masih hidup hanya satu Fatimah tok. Liane semuanya sudah meninggal. Fatimah umur berapa meninggal ya? Enggak ada ya? Wallahu taala alam, kula lupa hitungane. Ya, jadi apa itu putra Nabi malah masih kecil nggih. Ibrahim masih sekitar 16 bulan nggih. Jadi Ibrahim ketika masih 16 bulan, semua putranya Rasulullah dari Ibunda Khadijah semuanya kecuali Ibrahim ini. Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Iya. Dari Qibti. Hadiah itu dari Raja Qibti. Hadiah dari Raja Qibti. Ya, mempunyai anak Ibrahim. Nah Ibrahim ini meninggal masih kecil 16 bulan. Wa huwa utawi Ibrahim iku ya judu lomo sapa Ibrahim binafsi kelan awak Ibrahim, yakni ambekane awake jiwane Ibrahim. Lomo maksudnya memberikan jiwanya kembali kepada Allah SWT, maksudnya meninggal ya. Iya, karena orang itu apa itu diriwayatkan oleh Anas dengan kata-kata ya judu binafsihi lomo ini ikhlas memberikan nyawanya untuk keluar. Makanya orang-orang yang beriman itu nanti kalau mau meninggal itu ikhlas itu loh. Ya wis mati wis ikhlas lega banget itu loh. Makanya orang-orang yang beriman itu beda dengan yang tidak beriman, atau orang yang banyak dosa itu beda nanti. Orang yang banyak dosa itu apa mati moh gitu itu loh. Apa mati moh gitu itu. Gak gelem mati, tapi nih orang yang beriman itu wis keluar gitu saja. Kenapa begitu? Bolak-balik dari mego dene karo Allah wis diketokno swarga, wis diketokno swarga, wis dikandani anakmu wis ditanggung karo Allah, rasa kuwatir gitu. Keluargane wis ditanggung karo Allah, gak usah kuwatir, iku lho panggonmu swarga. Ya wis metu wae dene gitu lho. Nah, ngono. Metu wae. Dadi sampean meninggal nek mudah-mudahan kita semua dapat yang seperti itu nggih. Jadi meninggal rasul surga. Metu seneng-seneng wae meninggal itu. Wis masuk kategori ya Tuhan nafsul mutmainnah nggih. Jiwa yang tenang itu. Wis metu mulane. Wis gak mikir, wis gak wedi mlebu neraka, monggo wis ketok surga, wis gak wedi anak putune utawa bojone keleleran, wis ditanggung karo Allah Subhanahu wa taala, wis aman. Jadi apa itu Nabi Muhammad masuk kepada anaknya Ibrahim dalam keadaan meninggal.
Fajalat mongko ndadekake sinten Nabi aina ing mripat lorone aina Rasulullah ing mripat Rasulullah tadrifani iku apa iku mililoe nggih. Tadrifani mililoe mripat lorone Nabi. Nabi menangis. Faqala mongko matur lahu maring Nabi sinten Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngendika dengan Nabi, "Wa anta uta panjenengan ya Rasulullah nggih." Tegese kaifa bagaimana keadaan jenengan kok sampai nangis itu. Wong Rasulullah termasuk orang yang paling beriman, enggak ada lagi selain Rasulullah ya. Paling bertakwa enggak ada lagi selain Rasulullah. Paling sabar, paling ridho terhadap takdir Allah selain Rasul. Enggak ada lagi selain Rasulullah SAW. Duh kok nangis gitu loh. Terus Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa wae Rasulullah ngene iki jenengan kok nangis gitu loh. Maksudnya yang memang orang yang paling bertakwa, yang paling sabar, paling ridho terhadap takdir Allah, dia itu Rasulullah kok nangis. Mestinya kan ya sudahlah, innalillahi itu memang diambil Allah kan gitu aja kan. Kok gak seperti itu gitu. Qala matur sinten Nabi, ya ibnu Aufin wa ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf, innaha sak temene nangis iku rahmatun rahmat. Sak temene nangisku iki maksudnya iku rahmatun rahmat, sayang. Beliau sayang terhadap putranya nggih. Tsumma atbaha diuruk mongko nuli nggih apa iku ngetotake sinten Nabi ha ing rahmat diuruk lan rahmat liyane nangis kemudian nangis lagi itu jadi benar-benar nangis beliau itu gitu mengikuti dengan nangis berikutnya berarti dari Abdurrahman bin Auf ya tetap bareng dari Abdurrahman ya nangis lagi gitu masih nangis itu rahmat dilanjutkan rahmat berikutnya nangis itu rahmat sayang dilanjutkan masih dia karena sayang kepada Ibrahim. Faqala Rasulullah SAW nggih. Iki sing terpenting ning kene. Innal aina sak temene mripat iku tadma'u nangis. Wal qalba utayati iku yahzanu sedih. Itu biasa nggih jenengan nek kena musibah itu biasa ya mripat nangis hati sedih. Wala naqulu lan orang ngucap sapa ingsun Nabi yakni kita illa ma yurdo illa kejaba barang ucapan yurdo kang ngredakake apa ucapan mau Rabbana ing Rabb kita nggih. Jadi mata ini menangis, hati ini sedih, namun kita tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang diridhoi Allah apa ya sing diajarno syariat ketika kena musibah di antarane maca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Napa Pak? Allahumma junni fi musibati wa alifni khairan minha. Pasti akan diganti. Dan ini sebenarnya untuk semua musibah, enggak harus ketika meninggal. Semua musibah bacalah seperti itu, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wa inna bi firaqika nggih lan sak temene nggih pisahe sira ya Ibrahim wa Ibrahim iku la mahzununa nggih teman-teman apa iku perkara kang nyusahake. Jadi berpisah dengan Ibrahim itu sangat menyedihkan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sedih nggih. Rahul Bukhari wa Muslim banduhu. Walad itu fil babi katsiratun nggih fi sahih masyhurah wallahu a'lam. Dan hadis ini banyak sekali sebenarnya nggih. Cuma Imam An-Nawawi menyebutkan segini beliau menganggap ini sudah cukup menjadi peringatan bagi kita semua. Nah. Menangis bersuara enggak apa-apa. Nah, yang penting tidak berteriak-teriak ya. Iya. Itu masih manusiawi karena sayang saja, asal hatinya itu karena sayang bukan karena tidak terima takdir. Itu kuncinya di situ saja. Ya. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Sampai gulung kompeng itu nunjukno dia nggak sabar dan tidak menerima takdir. Tapi kalau nangis sebatas nangis keluar suara biasa, nangis keluar suara terisak-isak atau terseduh-seduh itu insya Allah masih dalam batas wajar ya. Masih dalam batas wajar, namanya ditinggalkan orang yang disayangi ya.
namanya ditinggalkan orang yang disayangi itu wajar. Babul kafi an mayuro minal mayyiti min makruhin. Ganti bab nih. Babul kafi itu bab mertaitan nyegah an ma saking barang yuro kang den tingali minal mayyiti saking mayit min makruhin saking perkara kang den benci. Jadi iki kanggone wong sing nggih mengetahui nggih aib mayit nggih. Mengetahui aib mayit nggih. Ya ini aib keadaan misalkan seperti misalkan mayitnya ternyata wajahnya ketika meninggal menghitam gitu. Misalkan seperti itu. Ternyata apa itu wajahnya gosong ketika meninggal gitu. Itu bagian tanda aib nggih. Atau aib yang memang terdapat di dalam tubuhnya nggih, misalnya cacat misalnya. Ternyata bareng didusi belang wonge itu termasuk aib nggih. Atau punya sesuatu aib luka atau bagaimana itu ya, semua itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini termasuk menjaga rahasia saudara kita nggih, sesama muslim nggih. Itu gak mayit tok sebenarnya nggih. Ketika sampean duwe roh aib kancane ya coba cerita-critakno wong kuwi lho. Anune mono udele mono bodong misale kan ngono. Udele mono nganti saiki isih teles, isih kretenan kan ono memang. Dhisik aku tahu ngerti wong nganti gedhe ku isih kretenan. Itu ada memang iki. Jadi memang gak beres ning gone pusare itu, pusare. Ya misalnya sampean roh niku gak usah aja diceritakno wong aibnya itu gitu. Enggak harus mayit saja nggih. Sebenarnya sesama kita pun nggih. Aib saudara kita nggih enggak boleh diceritakan kepada orang lain nggih. Harus dijaga nggih. Yani utawa misalnya sampean ngedusi wong mati ternyata apa itu ada perubahan dalam tubuhnya gosong tadi misalkan dicontohkan oleh para ulama, sebagian mereka mencontohkan wajahnya gosong. Sudah rahasiakan saja, jangan diceritakan. Gosong mungkin karena dosanya banyak kita nggak tahu. Non? Ya makanya kita nggak tahu gosongnya karena apa ya. Allah Ta'ala alam ya. Karena memang banyak kasus, kadang anak kasus meninggal itu aneh-aneh memang ada gitu. Dan ini tidak boleh diceritakan sampai yang ngedusi mayit. Itu Pak Mariano itu tukang ngedusi mayit. Ya. Wallah alam gak ngerti ya. Nggih, jadi apa iku nek sampean tukang ngedusi mayit atau membantu sing ngedusi tahu eleke jangan diceritakan nggih. Nabi Rafi'in aslama maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki perlu dipegang jenengan nek roh aipe gak sebarno sampean nek mbok sebarno dosa nek gak sebarno oleh ganjaran. Man uta sampeyan iku salah lamun ngedusi sapa man maitan ing wong sing mati. Fakatama mongko ndelikna sapa man alih ing atase mayit nggih. Ndelikna maksude ndelikna aibe nggih. Ngumpetno aibe gak dituduhno wong nggih. Ghafara nggih mongko nyepuro sinten Allah lahu maring man arba'ina maratan kelawan 40 hambalan. Raul Hakim waqala sahihun ala syarti Muslim. Ya, jadi nek jenengan ngedusi wong mati roh aibe sampean umpetno ra bodoh-dono wong disepuro karo Allah sampai 40 kali. Non? Nah, Pak Mudin itu kasih Pak Mudin merahasiakan nih. Maka tidak semua orang itu tatak ngedusi wong mati, enggak semua ya. Termasuk kula mboten tatak ngedusi wong mati. Kula mboten tatak ngedusi wong mati. Kula nate dijak iku pirang-pirang dina rasane saya gak penak. Kula nate kula. Ya mboten tatak. Jadi mungkin bakatnya orang itu masing-masing. Sing tatak yo malah apa gampangane ana calonan mudin yo maju bahkan cara entek dhuwit lah wani sing penting dadi nyatane kok lho. Lah nek aku dibayar wae aku ora wani ngono. Ya nggih kula mboten wantun nyen demek wong mati ku rada ra penak ngono rasane. Gitu.
Duka nek kepeksa nggih, kepeksa. Wong kadang-kadang kudu kepeksa wiring. Nggih. Wis aku roh mati iki wis lempok masalahe ngono. Nggih, dadi oleh ganjarane gede termasuk di sepuro karo Allah sampai 40 kali ambalan nggih. Selanjutnya nggih bab busholati alal mayyiti wa tasyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati tiba'in nisa'il janaizi. Itu bab menceritakan tentang nyolati mayit nggih. Ngiringi mayit ikut hadir di dalam mendem mayit nggih. Menguburkan itu nggih dan makruh yakni dibencinya atau makruhnya oleh ngiringi wong wedok ning gone mayit. Dadi wong wedok iku makruh nggih. Makruh untuk mengiringkan mayit nggih. Wa qad sabaqa wis dhisik apa fadlut tasyi, keutamaan tasyi, yakni keutamaan ngiring mayit. Sudah ada babnya kemarin ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapana wa syahida lamun hadir sapa man al janazah ing jenazah hatta yusalla sehingga den salatake apa jenazah alaiha den salatake apa alaiha ing atas jenazah falahu mongko iku keduwe man sing apa itu menghadiri jenazah sampai nyolati qiratun utawi sak qirat wa man uta sapane wong oleh ganjaran sak qirat maksudnya wa man uta sapane wa syahida lamun nyaksani sapa man ha ing mayit hatta tudfana sehingga den pendem falau mongko iku deman qiratoni utawi rong qirat kila mongko den ngendikake wa malan iku apa to al qiratoni utawi rong qirat wahai Rasulullah qala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlul jabalainil adzimaini ngumpamane gunung gedhe loro mutawon oleh ganjaran ngumpamane gunung gedhe loro iki. Iku nek sampai mendem jenazah iku nek sampai bar nglawat sampai bar sak nyolatine sak ngeterno tok kuburan ya. Meskipun gak melok macul ya, meskipun gak melok macul penting tok kuburan wan anhu lan saking Abu Rahmane anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Nabi man uta sapa kitab alamun ngetutno sapa man janazah muslimin ing jenazah muslim imanan dalam keadaan iman wa ihtisaban dan berharap pahala dari Allah. Jadi syaratnya takziah mau enak iki nggih, niat itu penting. Takziah ihi tok guyonan tok. Biasane wong-wong sing nganu kuwi, wong sing salat wae ora ngono takziah guyon tok nang gotong-gotong mayit mbek kakaanan. Nah iku dhewe mungkin atine gak ono iman wa ihtisaban, gak iman ya. Nek iman yo sambil merenung, akhirnya hati berzikir terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa mengikuti jenazah nggih, seorang muslim dalam keadaan iman dan berharap pahala dari Allah wa kana ana sapa niku ma'ahu sertane jenazah hatta yusalla sehingga den salati alaiha jenazah wa yufragu lan den rampungake min dafniha saking mendem jenazah sampai mendeme bar fa innahu mongko seteman iku yarju bali sapa man minal ajri saking ganjaran bikirata ini kelawan rong qirat kullu qiratin uta saben qirat iku mithludin ngumpamane gunung Uhud berarti gedene sak qirat itu sak gunung Uhud oleh ganjaran gedene sak gunung Uhud sak gunung Uhud itu cara sampean tuku gunung Uhud regane piro tuku tanah saiki sak hektar wae pira? Nggih. Duwe gunung. Wa man uta sebenarnya ku sallallahu alaihi wasallam sapa man alaiha ing atase mayit, tsumma raja mongko bali sapa man qabla antut fana ing dalam sadurunge den pendem, fa inna musatam man iku yarju bali sapa man bikiratin kelawan satu qiraat wal Bukhari. Ganjarane wakeh nek sampai mendem mayite. Nggih. Terus maksudnya gimana? Nggih.
nyolatinnya sebelum Jumatan atau setelah Jumatan? Berarti jenazah sudah ada di situ. Jumatan dulu, berjumatan lagi nyolati. Insya Allah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa insya Allah. Karena itu enggak masuk kategori menghadap kuburan, tidak kan, belum dikubur. Iya, enggak ada. Enggak apa-apa. Tapi sing apik yo berarti sing Oh, nggih arep. Mpun disiapkan nggih. Nggih. Iku ana tempat khusus kok. Lowong kamar. Nggih. Oh, kaya bener khusus malah. Napa? Malah ono ruangan. Ada ruangan khusus jenazah toh? Ada ruangan khusus. Nggih. Itu oh ya, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya tidak, nggih. Karena sudah tersendiri, nggih. Jadi ruku dan sujudnya itu bukan untuk sholat jenazah tadi, itu masalahnya di situ nanti. Dan tidak termasuk nyolati mayit. Iya. Mokor sujud di depan keranda gitu saja, ndak, insya Allah ndak masalah, karena itu belum masuk kategori, tidak masuk kategori sholat jenazah dan tidak masuk kategori sholat di depan kuburan, insya Allah seperti itu. Tapi abdulnya ya jangan ditaruh di situ dulu gitu saja. Itu kan tujuannya keluarga biar yang nyolati banyak toh. Karena ketika disolati lebih dari 100 orang yang bertauhid itu terkabulkan itu. Gitu. 40 nih. 40 orang bertauhid itu terkabulkan nih. Dan ketika jenazah itu disolati 3 baris shaf itu terkabulkan itu loh. Masalahnya di situ. Jangan sampai sholat jenazah enggak ada 3 baris, jangan sampai. Ya enggak apa-apa, itu saja, enggak apa-apa. Nah? Yo tetap dapat pahalanya. Maksudnya manjurnya doa syafaat untuk yang meninggal dipastikan manjur itu jika 40 orang yang bertauhid mensolatkan dia. Terusan dan jika 3 baris dari shaf, nggih, shafe telu, harus dijejer telu nggih. Yang paling mudah nek 40 mungkin masih sulit. Nek 3 shaf mudah. Misalkan dibuat 2 itu sudah jadi 3 shaf. Nah, nomor 1 sudah 3 shaf. Makanya nek jenengan ada rombongan 1 mobil 7 orang-orang yang bertauhid sunnah kabeh misalkan, terus ngelawat ning gone temene utawa keluargane temene, usahakan misalnya nyolati dibuat 3 shaf gitu. Nah, itu sudah insyaallah manjur sudah doanya itu. Itu ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina nggih den cegah sapa kita anit tibail janazati saking mengikuti jenazah. Jadi teruse Ummu Atiyah nggih, yakni Ummu Atiyah iki sahabiah dari Ansor nggih. Beliau berkata bahwa beliau dilarang mengikuti jenazah. Walam yuzam lan ora den kukuhake apa larangan alaine atas, namun larangannya tidak tegas gitu. Ya pokoknya kalau apa gampangane piye ya? Ya makruh saja nggih, tidak dianjurkan, tapi umpama melok uga diseneni gitu maksudnya ngoten. Nah, jadi masih dibolehkan. Wa ma'nahu ta maknane iku lam yusaddad nggih, ora den kukuhake dikuatake finah yang dalam larangan, gak terlalu kuat larangannya nggih. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan makruh itu tidak disukai ya. Kama yusaddadu fil muharramati, sebagaimana dikuatkan seperti perkara yang haram. Berarti meskipun dilarang tidak sampai haram. Ya, meskipun dilarang tidak sampai haram ya. Nah, makanya para ulama mengatakan, termasuk Imam Nawawi mengatakan makruh wong wedok melok ndok kuburan. Mulane kadang-kadang wis ngerti gak aku ora kenapa alasannya para ulama mengatakan alasannya wedok itu gak kuatan nggih. Engko takutnya nanti menangis menjerit-jerit di kuburan gitu kan, seperti itu. Makanya aku pernah juga orang yang paham seperti itu, apa melokne kuburan gak aku ora nangis, aku biasa misalnya ngono. Ada, dan itu dibolehkan oleh yang lainnya gitu. Wallahu taala a'lam. Nah?
Boleh, sing nggak boleh itu muzawwirat nggih, yakni wanita yang terlalu sering ziarah nggih. Tapi sekali-kali tempo boleh. Melu nganter beli ora apa. Tapi pada Madinah. Non? Napa? Di depan gerbangnya pagar Hage. Heeh. Apa bener wadah nyedak terus sing kursi-kursi ndobone. Itu hanya sekedar menjaga saja sebenarnya. Hukum asalnya boleh asal tidak sering-sering. Menjaganya pun anak wedok lanang bener terlalu dekat. Wallahu taala alam, bukan itu, mungkin menjaga jangan sampai apa itu terkesan bahwa wong wedok terlalu sering gitu saja, mungkin seperti itu. Tapi secara hukum asal boleh asal tidak sering-sering. Itu anu Mas, golek kan terus ngomong itu bener lho karepe. Ya, jenenge ning kono nggone wong sak pirang-pirang nek diolehi gak ono aturan ya terus kaya apa kan ngono. Ya, terus kok apalagi orang-orang yang berpaham seperti di negara kita itu nek roh kuburan gegere raka kabrah ya malah kacau ngene diolehi itu. Itu hanya bentuk aturan dari pemerintah saja, bukan masalah hukum syariat. Insya Allah seperti itu. Aturan kan bisa saja, misalnya di masjid ini tamir masjid membuat aturan itu kan bisa saja, tidak masalah. Ya, hanya sekedar aturan itu. Misalkan aturan di pondok misalnya membuat aturan, itu aturan pondok bukan aturan syariat, bukan. Misalkan nggak boleh begini kan secara syariat boleh, ya boleh saja secara syariat, tapi ini aturan pondok itu saja, itu tidak dalam rangka menentang syariat, itu bisa ya, boleh ya. Contohnya apa itu ketika datang terlambat dapat denda 50.000 misalnya tunggal ngono kan ya, sebagai aturan saja agar ditaati saja gitu loh. Ya, nanti nggak ada hubungannya dengan syariat ya, nanti seperti itu. Wallahu taala alam. Bab selanjutnya yakni ada bab istihbab takthirul musallin, bab ngakehno wong sing salat alal jenazah. Diusahano jenazah iku sing nyolati akeh, wajali sufufihim salasah faktsara, ndadekno shaf itu 3 ke atas. Jangan sampai hanya 1 shaf atau 2 shaf, meskipun orangnya sedikit dibuat 3 kecuali nek wis karuan mokor wong loro tok ya ora mungkin no. Jadi 3 shaf. Wallahu taala, semoga kajian membarokah, manfaat menambahkan ilmu kita, keimanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bab yang membahas tentang kematian. Semoga kita nanti di akhir hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.